Dokter, dalam kasus tuli sejak lahir, apakah anak tuli bisa belajar berbicara, dokter? Bisa, tetapi dia harus diketahui dulu jenisnya. Dia tulinya itu ada yang sedang berat atau profound. Satu, kalau dia ringan atau sedang masih bisa berbicara dengan suara yang pengertian di sekitarnya mungkin agak lebih keras. Tapi kalau memang nggak gitu ya dia harus pakai alat bantu dengar sehingga dia mendengar. Intinya kalau kita nggak bisa mendengar itu tidak bisa bicara. Meskipun suaranya keluar loh. Saya pernah mendapat pasien itu, jadi anak SLB Tulungagung, gurunya pun tidak tahu kalau anak itu bisa bicara. Dia bisa membaca, dia bisa keluar suaranya, nangis keluar suara pun kalau meskipun dia nggak tahu ucapannya yang betul, konsonannya yang betul, cara pengucapannya yang sempurna, tapi dia bisa keluar suara, kan dia bisa bicara harusnya. Cuma karena dia nggak bisa mendengar, apa yang akan aku ngomongkan, aku nggak ngerti orang itu ngomong apa gitu. Jadi sebenarnya kalau seperti itu, kalau dia bisa baca kan tinggal dia suruh baca yang kita tulis, kan bisa keluar suara. Betul. Lebih enak kalau udah gede. Kalau masih kecil ya harusnya memang sampai usia 6 bulan diketahui dari awal tuli pendengaran, tuli kongenital tadi tuh bisa, dia akan tumbuh menjadi anak yang normal di usia dia sekolah. Karena dari intervensi dari 6 bulan itu dia udah pakai alat bantu dengar. Semenjak dia yang lain juga mendengar suara yang perlu ditirukan, dia juga mendengar. Tapi kalau udah terlambat, kan ditunggu nih, setahun bisa ngomong, apa-apalah. Tunggu dulu, biasanya dulu orang tua juga gitu kok lama gitu kan. Nanti tunggu 2 tahun, masih belum ngomong gitu. Nah itu udah gede-gede itu nanti dia bisa belajar lagi seperti teman-teman yang lain, seperti anak yang normal. Tapi dia dari nol, kembali ke usia di 6 bulan tadi. Jadi belajar kata, belajar mengeja gitu, belajar baru merangkai, nanti kalau udah bisa kata-kata baru merangkai kalimat seperti anak di bawah setahun gitu kan. Jadi gitu, terlambat deteksi dini berarti ya terlambat untuk memulai bisa bicara normal. Dan nanti sekolahnya juga untuk kalau masih sebelum TK sih oke lah ya, masih bisa dikejar. Tapi kalau sudah SD ya susah dia karena nggak bisa berkomunikasi dengan baik, sehingga harus dikasihkan sekolah khusus kan yang bisa menerima anak-anak dengan kurang pendengaran. Guru-gurunya juga khusus dengan bahasa isyarat, baca bibir gitu kan. Jadi bisa dilatih bicara dengan baca bibir kalau memang bisa melihat dengan bagus, ngerti gitu. Terus kemudian pakai alat bantu dengar. Kalau memang dia punya uang yang cukup, namanya implan koklear. Jadi koklear kan untuk mendengar, telinga kita, telinga dalam itu ditanam di telinga, belakang telinga kita. Itu nanti menggantikan sama. Jadi mendengar suara, intinya harus mendengar baru bicara. Kalau dia nggak pernah mendengar, berarti ya dia harus baca bibir nih. Oh iya, makan gitu, baca bibir saya gitu. Nanti dia menirukan, kan dia keluar suara, cuman nggak ngerti ngomongnya gimana, tapi makan. Nanti dia kan bisa ngomong, cuman nanti nggak jelas itu, sengau-sengau gitu, karena memang dia nggak bisa mendengar sempurna kayak kita denger. Terus kalau memang nanti sudah, biasanya kalau udah putus asa ini pakai bahasa isyarat itu kan belajar. Terus sudah sih kalau ada THT, optimalkan pendengaran Anda sekecil apapun yang bisa dilakukan. Itu adalah melatih. Jadi nanti kalau habis pakai alat bantu dengar, implan koklear, itu ya harus latihan bicara, namanya terapi bicara. Jadi satu kalimat, satu kata aja dia mungkin harus mengulang berapa kali, kan dia baru belajar. Kalau dia pakainya udah gede ya. Kalau masih 6 bulan tadi, bagus, nanti dia, kalau dia orang-orang teman-temannya pada belajar itu mendengar, dia juga sudah mendengar kok. Tinggal dia kita ngawasin intensitasnya lebih perhatian gitu, karena memang dia harus dibantu dengan alat, bukan secara alami tulang pendengaran sampai saraf telinganya bagus gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.